Salam, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Megi Anastasia Leo dengan NIM 2306040057. Pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Pokok pembahasan pertama, latar belakang. Isu lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran udara, dan juga pengelolaan sampah itu menjadi perhatian global sampai saat ini. Kesadaran dan juga partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, itu sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, menurut BPS 2023, kesadaran lingkungan masyarakat Indonesia itu meningkat, namun masih terkendala pada penerapan perilaku nyata. Adapun beberapa faktor seperti pendidikan, lingkungan, ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku mahasiswa menggunakan metode regresi logistik biner. Kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, seberapa tinggi tingkat kesadaran mahasiswa FST terhadap isu lingkungan. Yang kedua, bagaimana karakteristik ramah lingkungan mahasiswa FST. Dan yang ketiga, faktor apa sajakah yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa FST. Ketiga, mengukur tingkat kesadaran mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik terhadap isu lingkungan. Yang kedua, menganalisis pola perilaku ramah lingkungan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik menggunakan regresi logistik biner. Yang keempat, manfaat penelitian. Di sini peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai tingkat kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik. Yang kedua, menjadi dasar bagi institusi pendidikan dalam merancang program atau kebijakan yang mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, menambah referensi ilmiah dalam kajian kesadaran lingkungan dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa. Yang berikut tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori ini peneliti berharap bisa berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Pada subbab ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, yaitu teori kesadaran dan teori perilaku ramah lingkungan. Yang pertama, teori kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu merupakan sikap individu terhadap isu-isu lingkungan yang berkembang di sekitarnya dan dorongan untuk bertindak dalam menjaga kelestariannya. Teori environmental awareness menurut Kolmus dan Eigenmann pada tahun 2002 itu menyatakan bahwa kesadaran lingkungan merupakan perpaduan antara pengetahuan ekologis, nilai-nilai lingkungan, dan juga dorongan emosional yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan ramah lingkungan. Nah, dalam konteks mahasiswa, kesadaran ini itu terbentuk melalui pendidikan formal, pengalaman pribadi, serta interaksi sosial di lingkungan kampus. Yang kedua, teori perilaku ramah lingkungan. Teori perilaku ramah lingkungan atau Theory of Plant Behavior oleh Asgen 1991 menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Nah, dalam perilaku ramah lingkungan, mahasiswa yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan merasa mendapat dukungan dari orang lain serta memiliki kepercayaan diri untuk melakukan tindakan ramah lingkungan yang cenderung untuk bertindak secara nyata demi keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, faktor sosial, ekonomi, dan institusional. Faktor sosial seperti dukungan teman dan keluarga, serta keterlibatan dalam organisasi lingkungan itu turut membentuk perilaku individu. Nah, faktor ekonomi juga berperan penting seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati et al. Tahun 2022 bahwa mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi cenderung menunda atau menghindari konsumsi produk ramah lingkungan karena pertimbangan biaya. Sementara itu, faktor kebijakan institusional seperti keberadaan program kampus hijau atau peraturan tentang pengelolaan sampah itu dapat mempengaruhi kebiasaan mahasiswa untuk lebih peduli pada lingkungan.
Yang keempat, regresi logistik biner. Nah, regresi logistik biner adalah metode statistik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen biner dengan satu atau lebih variabel independen. Gujarati dan Porter 2021 menyatakan bahwa regresi logistik biner tepat digunakan dalam penelitian sosial yang ingin memprediksi kemungkinan suatu peristiwa terjadi, seperti dalam kasus ini, apakah mahasiswa melakukan atau tidak melakukan perilaku ramah lingkungan. Nah, model ini menghasilkan probabilitas dan mengidentifikasi faktor-faktor mana yang berpengaruh signifikan. Bagian 2, tinjauan penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diambil oleh peneliti. Yang pertama itu ada dari Sari dan juga Yuliana tahun 2021 tentang pendidikan, lingkungan, dan norma sosial berpengaruh positif terhadap pembentukan perilaku ramah lingkungan siswa. Yang kedua itu ada dari Rahmawati et al. Tahun 2022 yang menyatakan bahwa keterbatasan akses informasi dan kendala ekonomi menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan perilaku ramah lingkungan, khususnya itu pada keluarga mahasiswa dari daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga itu ada dari Hidayat et al. Tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa mahasiswa yang bergabung dalam organisasi lingkungan itu cenderung terlibat dalam pengelolaan limbah dan efisiensi energi karena pengaruh sosial yang kuat. Bagian yang ketiga, kerangka pemikiran. Nah, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa perilaku ramah lingkungan mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada pengetahuan lingkungan atau X1-nya, yang kedua sikap terhadap lingkungan X2, yang ketiga pengaruh sosial, yang keempat faktor ekonomi, dan yang kelima kebijakan kampus. Nah, variabel-variabel tersebut itu akan dianalisis menggunakan regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku ramah lingkungan mahasiswa. Bagian yang keempat, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan studi terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yang pertama itu adalah H0, atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel X1 sampai X5 terhadap perilaku ramah lingkungan mahasiswa. Yang kedua itu ada H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara satu atau lebih variabel X1 sampai X5 terhadap perilaku ramah lingkungan mahasiswa. Dan yang bab yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi atas beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah desain penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku ramah lingkungan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap variabel dependen atau perilaku ramah lingkungan mahasiswa yang bersifat biner atau melakukan atau tidak melakukan perilaku ramah lingkungan. Lalu poin yang kedua itu adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini terbagi lagi atas beberapa pokok. Yang pertama itu adalah populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana yang aktif pada tahun akademik 2024-2025. Pokok yang kedua itu adalah sampel. Nah, teknik pengambilan sampel ini menggunakan stratified random sampling dengan mempertimbangkan jurusan atau program studi yang ada di FST Universitas Nusa Cendana. Nah, penentuan jumlah sampel ini menggunakan rumus Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Dengan N kecil adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi mahasiswa FST, dan E-nya adalah tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Jadi bisa dibaca jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali kuadrat tingkat kesalahan. Nah, hasil dari perhitungan ini akan menentukan jumlah responden yang akan diwawancarai melalui kuesioner. Lalu pokok yang ketiga itu adalah variabel penelitian. Nah, penelitian ini memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel dependen
atau Y-nya dan juga variabel independennya X. Nah, variabel dependen atau Y-nya itu adalah perilaku ramah lingkungan mahasiswa yang dikategorikan secara biner. Yang pertama itu satunya sama dengan melakukan perilaku ramah lingkungan dan nolnya itu adalah tidak melakukan perilaku ramah lingkungan. Contoh indikatornya itu adalah menggunakan botol minum atau tas belanja ramah lingkungan. Yang kedua memilah sampah sebelum dibuang, dan yang ketiga menggunakan transportasi. Yang berikut variabel independen atau X. Nah, variabel ini diuji dalam penelitian ini disesuaikan dengan faktor-faktor dari batasan masalah di bab 1, yaitu pengetahuan lingkungan atau X1-nya itu dengan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai isu lingkungan, sumber informasi yang sering diakses, baik melalui kampus, media sosial, seminar, dan juga lain-lain. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan atau X2-nya. Itu terbagi menjadi respon positif atau negatif terhadap kebijakan lingkungan di kampus dan juga komitmen dalam mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini adalah dukungan dari keluarga, teman, dan juga lingkungan akademik, lalu keterlibatan dalam organisasi lingkungan kampus. Yang berikutnya X4-nya adalah faktor ekonomi, yaitu pengaruh kondisi ekonomi mahasiswa terhadap kebiasaan ramah lingkungan dan juga apakah produk ramah lingkungan ini lebih mahal dan menjadi kendala. Lalu yang kelima adalah X5-nya atau kebijakan kampus. Adalah peran regulasi kampus dalam membentuk perilaku mahasiswa dan adanya program khusus seperti kampus hijau atau zero waste. Lalu yang keempat itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang dilakukan di sini adalah dengan metode survei kuesioner. Nah, kuesioner yang digunakan itu terdiri dari 2 jenis pertanyaan. Yang pertama itu adalah pertanyaan kategorikal atau biner untuk variabel dependen. Lalu yang kedua adalah skala Likert 1-5 untuk variabel independen. Nah, sumber datanya ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Lalu data sekundernya itu diperoleh dari laporan BPS atau Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023-2024, dari jurnal ilmiah dari Google Scholar juga, lalu kebijakan kampus Universitas Nusa Cendana terkait lingkungan. Nah, yang kelimanya adalah teknik analisis data. Nah, di sini peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitasnya itu menggunakan Pearson correlation dan reliabilitasnya itu diuji dengan Cronbach's alpha. Lalu yang kedua itu ada analisis deskriptif, itu menggunakan distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik data responden. Lalu yang ketiga itu regresi logistik biner, itu peneliti menggunakan model yang digunakan adalah Lan P per dibagi 1 kurang P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah beta 5 X5 ditambah E. Dengan P-nya adalah probabilitas mahasiswa melakukan perilaku ramah lingkungan. X1, X2, X3, X4, dan X5-nya itu adalah variabel independen. Dan beta 0-nya itu adalah konstanta, beta 1-nya adalah koefisien regresi, dan E-nya adalah error time. Nah, yang berikut adalah uji signifikan. Nah, di sini saya menggunakan 3 uji signifikansi. Yang pertama adalah uji Wald untuk melihat pengaruh masing-masing variabel. Yang kedua adalah uji Hausman-Lewis-Shaw untuk melihat kecocokan model. Yang ketiganya adalah nilai Nagelkerke untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah manfaat hasil penelitian bagi kebijakan kampus. Di sini saya berharap hasil penelitian ini bisa digunakan oleh Universitas Nusa Cendana sebagai dasar dalam merancang program kampus hijau, penyempurnaan kurikulum, dan meningkatkan kesadaran mahasiswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.